Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Agnia Basuki. Saya dari kelas 10 PPLG 3. Di sini saya akan menjelaskan materi Pascal dan C++. Pascal bisa merujuk pada beberapa hal terutama, yaitu bahasa pemrograman terstruktur yang dirancang untuk pendidikan, logika, pemrograman, satuan SI untuk tekanan PA sama dengan 1N/M/2, atau prinsip fisika yang menyatakan tekanan pada fluida tertutup diteruskan merata ke segala arah. Dinamai dari matematikawan Blaise Pascal. 1. Bahasa pemrograman Pascal. Tujuan bahasa pemrograman Pascal yaitu dirancang oleh Niklaus Wirth pada tahun 1970 untuk mengajar konsep pemrograman terstruktur dan logika yang jelas kepada pemula. 2. Karakteristik bahasa tingkat tinggi terstruktur dan strongly typed membutuhkan deklarasi tipe data mudah dibaca dan dipahami. 3. Penggunaan. Dulu populer untuk pendidikan algoritma, bahkan standar di Olimpiade Komputer Indonesia (TOKI), meskipun kini penggunaannya menurun. 2. Satuan tekanan Pascal atau PA. Definisi satuan SI untuk tekanan setara dengan 1 Newton per meter persegi, atau 1 PA sama dengan 1 N/M. Penggunaan mengukur tekanan, tegangan, dan modulus Young. 3. Hukum Pascal, prinsip fisika. Bunyi hukum tekanan yang diberikan pada fluida atau cairan atau gas dalam wadah tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Ilmuwan ditemukan oleh Blaise Pascal, fisikawan dan matematikawan Prancis. Dan yang kedua, di sini saya akan menjelaskan coding C++. C++ adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang kuat, serbaguna, dan berorientasi objek, dikembangkan sebagai perluasan dari bahasa C untuk membangun perangkat lunak berperforma tinggi seperti sistem operasi, game, aplikasi grafis, dan perangkat lunak sistem dengan memberikan kontrol lebih besar atas memori dan sumber daya sistem. Bahasa ini mendukung berbagai paradigma pemrograman termasuk pemrograman prosedural dan berorientasi objek atau OOP, menjadikannya sangat fleksibel dan efisien untuk membangun aplikasi kompleks yang struktur dan modular. Yang kedua, ada fitur utama C++. 1. Berorientasi objek atau OOP. Memungkinkan penggunaan kelas, objek, pewarisan, dan polimorfisme untuk membuat kode yang terorganisir, modular, dan dapat digunakan kembali. Kedua, kinerja tinggi. Memberikan kontrol tingkat rendah atas memori dan sumber daya, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi maksimal. Dan yang ketiga, fleksibel. Mengandung berbagai gaya pemrograman dan lintas platform, berjalan di berbagai lingkungan seperti Windows, macOS, dan Linux. Dan yang terakhir, perluasan dari bahasa C. Mempertahankan sintaktis bahasa C sambil menambahkan fitur-fitur canggih seperti OOP. Dan ada juga penggunaan umum C++. 1. Pengembangan game, mesin game, dan aplikasi grafis yang membutuhkan kinerja tinggi. Kedua, sistem operasi, bagian dari sistem operasi seperti Windows dan driver perangkat. Dan yang ketiga, perangkat lunak sistem, aplikasi yang berinteraksi langsung dengan perangkat keras. Dan yang keempat, aplikasi berperforma tinggi, perangkat lunak yang membutuhkan efisiensi termasuk database MongoDB, MySQL. Dan adapun konsep dasar,
1. Pengembangan dari C. C++ menambahkan fitur-fitur baru, terutama yang berorientasi objek yang membuatnya lebih kuat. Kedua, pemrograman berorientasi objek (OOP) memecah masalah menjadi kelas atau objek yang bekerja sama. Ini meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan kode. Dan yang ketiga, sintaks berbasis C. C++ menggunakan sintaks yang mirip dengan C tetapi dengan tambahan fitur. Yang keempat, performa tinggi. C++ dirancang untuk kinerja yang efisien dan dapat berjalan secara natif, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan seperti sistem operasi dan game. Dan ada juga fitur utama. 1. OOP mendukung konsep seperti kelas, object, inheritance, dan over. Yang kedua, standar template library STL, kumpulan algoritma dan struktur data seperti kontainer dan iterator. Ketiga, fleksibilitas dapat digunakan untuk pemrograman tingkat rendah, sistem operasi driver, maupun tingkat tinggi aplikasi desktop game. Dan yang keempat, manajemen memori memberikan kontrol yang lebih besar atas memori sistem dibandingkan beberapa bahasa lain. Dan yang terakhir, ada juga aplikasi dan penggunaan. 1. Sistem operasi Windows, macOS, dan iOS. Kedua, game dan mesin game. Ketiga, aplikasi desktop. Keempat, perangkat lunak sistem seperti driver. Kelima, perangkat lunak high performance lainnya seperti browser, Firefox, dan aplikasi Adobe. Sekian penjelasan Pascal dan C++ dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.